Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abiyu Anwar Rahmatullah. Saya dari program studi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 20319100002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis operasi teknik kimia 1 dengan materi 14.2b dan 14.2c. Pada materi 14.2b yaitu mengenai tipe dari peralatan filtrasi atau filtration equipment. Pada klasifikasi filter ini ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan jenis peralatan filtrasi dan tidak mungkin membuat klasifikasi sederhana yang mencakup semua jenis filter. Dalam satu klasifikasi, filter diklasifikasikan menurut apakah cake filter adalah produk yang diinginkan atau apakah filtrat yang diklarifikasi atau cairan keluaran itu merupakan produk yang diinginkan. Dalam kedua kasus, slurry dapat memiliki presentasi padatan yang relatif besar sehingga akan terbentuk cake, atau hanya memiliki sedikit partikel yang bersuspensi. Filter dapat diklasifikasikan berdasarkan siklus operasinya. Filter dapat dioperasikan sebagai batch, di mana cake dikeluarkan setelah dijalankan operasinya, atau cake akan terus-menerus dikeluarkan secara kontinu. Selain sebagai batch, filter juga dapat dioperasikan berdasarkan gravitasi, tekanan, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bed filter. Bed filter adalah jenis filter yang sederhana. Bed filter ini berguna terutama dalam kasus di mana sejumlah kecil padatan harus dihilangkan dari air dalam jumlah besar untuk menjernihkan cairan. Pada bed filter, biasanya pada bagian bawah tersusun atas tumpukan kerikil yang dibatasi oleh slot plate. Di bagian atas kerikil terdapat pasir yang berperan sebagai medium filter. Fluida cair masuk melalui bagian atas kemudian melewati baffle yang akan menyebarkan fluida cair. Proses penyaringan berlanjut hingga endapan partikel yang tertahan menyumbat dan laju alir cairan semakin berkurang. Kemudian aliran dihentikan, lalu dilakukan proses backwashing, di mana air mengalir melalui bagian bawah untuk membawa partikel padat keluar. Alat ini hanya bisa digunakan untuk endapan yang tidak melekat kuat di pasir sehingga mudah dihilangkan dengan cara backwashing. Lalu selanjutnya yaitu ada plate and frame filter process. Selanjutnya yaitu plate and frame filter press. Plate and frame filter press ini terdiri dari plate dan frame atau plat dan bingkai yang tergabung menjadi satu dengan kain saring pada setiap sisi plate-nya. Plate memiliki saluran sehingga filtrat jernih dapat melewati setiap plate-nya. Slurry dipompa menuju plate dan frame dan mengalir melalui saluran pada frame, sehingga slurry dapat memenuhi frame. Filtrat nantinya akan mengalir melalui kain saring dan padatan menumpuk dalam bentuk cake pada kain saring. Filtrat akan mengalir dengan antara kain saring dan plate melalui saluran untuk keluar. Filtrasi akan terus dilakukan hingga frame dipenuhi padatan. Kebanyakan filter memiliki saluran pengeluaran yang terpisah untuk tiap frame, sehingga dapat dilihat apakah filtrat jernih atau tidak. Apabila filtrat tersebut tidak jernih atau keruh, mungkin disebabkan kain saring rusak atau sebab yang lain. Jadi ketika frame sudah benar-benar terpisah dari plate dan frame, nantinya akan dipisahkan dan cake akan dihilangkan. Lalu filter dipasang lagi dan digunakan. Pada plate and frame filter press, ini banyak digunakan di industri makanan, misalnya industri minyak.
Ada beberapa macam tipe filter press seperti washing, non-washing, open delivery, dan closed delivery. Pada filter ini, filter cloth menutupi tiap sisi dari tiap plate, kemudian ditahan bersama dengan menjadi satu dengan tenaga mekanis dengan memakai suatu skru atau hidrolis. Gambar di samping merupakan plate and frame filter press dengan closed delivery. Lalu pada slide selanjutnya ini merupakan plate dan frame filter press dengan open delivery. Perbedaan dari closed delivery dan open delivery yaitu pada closed delivery cake tidak dicuci. Jadi setelah proses filtrasi berlangsung sampai frame dipenuhi dengan padatan, lalu plate dan frame-nya itu nanti akan dipisahkan dan cake dipindahkan. Kemudian filter dilakukan lagi dan proses dilakukan lagi. Nah, pada saat ini, jika cake tidak dicuci, maka dikenal sebagai closed delivery. Jika cake-nya dicuci untuk membersihkan dari solvent dan impurities, maka disebut open delivery. Untuk keuntungan dari plate and frame filter press yaitu karena hanya memerlukan tenaga terlatih biasa yang dikarenakan cara operasi alatnya yang sederhana, yang dapat langsung melihat hasil penyaringan yaitu keruh atau jernih. Namun kerugian dari plate and frame filter press ini yaitu adanya kemungkinan bocor dan operasi yang tidak kontinu. Kerugian lain dari plate and frame filter press adalah tenaga kerja yang dibutuhkan sangat banyak karena dibutuhkan untuk membongkar dan memasang filter. Selain itu, alat ini juga membutuhkan waktu proses yang sangat lama dalam membongkar dan memasang filter tersebut. Lalu selanjutnya yaitu leaf filter. Leaf filter ini berguna untuk banyak tujuan, namun tidak ekonomis untuk menangani lumpur dalam jumlah yang besar atau untuk pencucian yang efisien dengan sedikit air. Air cucian pada leaf filter ini seringkali mengalir ke dalam cake dan mungkin diperlukan air dengan volume yang sangat besar. Dapat dilihat pada gambar, leaf filter ini dikembangkan untuk volume slurry yang lebih besar dan pencucian yang lebih efisien. Setiap daun adalah kerangka kawat berlubang yang dilapisi dengan kain saring. Pada leaf filter ini juga mempunyai beberapa kekurangan dari segi operasi batch. Leaf filter ini sebenarnya dapat diotomatiskan untuk siklus penyaringan, pencucian, dan pembersihan, namun mereka masih bersiklus dan digunakan untuk proses batch dan proses keluaran yang relatif sederhana. Selanjutnya yaitu continuous rotary filters. Jika pada plate and frame filter mengalami kerugian yang umum terjadi pada semua proses batch dan tidak dapat digunakan untuk proses yang berkapasitas besar, maka di continuous rotary filters ini terdapat beberapa filter dengan tipe yang continuous. Seperti salah satu contohnya yaitu ada vacuum drum filter atau continuous rotary vacuum drum filter. Pada filter ini digunakan untuk menyaring, mencuci, dan membuang cake dalam urutan yang berulang secara terus-menerus. Drum ditutup dengan media penyaringan yang sesuai. Drum berputar dan katup otomatis di tengah berfungsi untuk mengaktifkan fungsi penyaringan, pengeringan, pencucian, dan pelepasan cake dalam siklus. Lalu filtrat akan keluar melalui poros filter. Perbedaan tekanan maksimum untuk filter vakum hanya 1 atm pada filter ini.
Oleh karena itu, jenis filter ini tidak cocok untuk cairan kental atau cairan yang harus ditutup. Jika drum ditutup dengan cangkangnya, tekanan di atas atmosfer dapat digunakan. Namun, biaya jenis tekanan sekitar 2 kali lipat dari filter drum putar yang tipe vakum. Pada proses ini, eh, pada vakum drum filter, keuntungan pentingnya adalah filternya kontinu dan otomatis, serta biaya tenaga kerja relatif rendah. Namun, biaya modalnya itu juga relatif tinggi. Selanjutnya yaitu ada continuous rotary disk filter. Filter ini terdiri dari cakram vertikal konsentris yang dipasang pada poros berputar horizontal. Filter beroperasi dengan prinsip yang sama dengan vakum drum filter. Setiap cakram berlubang dan ditutup dengan kain saring dan sebagian terendam dalam selari. Cake dicuci, dikeringkan, dan dikikis saat piringan berada di paruh atas rotasinya. Pencucian kurang efisien dibandingkan dengan jenis drum yang berputar. Lalu selanjutnya ada continuous rotary horizontal filter. Jenis filter ini adalah filter vakum dengan permukaan filtering anular berputar yang dibagi menjadi beberapa sektor. Saat filter horizontal berputar, filter ini secara berturut-turut menerima selari, dicuci, dikeringkan, dan cake akan dikikis. Efisiensi pencucian lebih baik dibandingkan dengan filter yang disk filter. Filter ini banyak digunakan dalam proses ekstraksi biji, pencucian pulp, dan proses berkapasitas besar yang lainnya. Selanjutnya yaitu filter media and filter edge. Ini merupakan materi 14.2c. Pada filter media, untuk media filtrasi industri harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama dan terpenting yaitu harus menghilangkan padatan yang akan disaring dari selari dan memberikan filtrat yang jelas. Selain itu, pori-pori tidak boleh tersumbat sehingga laju filtrasi menjadi terlalu lambat. Media filter harus memungkinkan cake filter dikeluarkan dengan mudah dan bersih. Jelas, itu harus memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak robek dan harus tahan secara kimiawi terhadap larutan yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu filter aids atau alat bantu filter. Alat bantu filter tertentu dapat digunakan untuk membantu penyaringan. Ini seringkali berupa tanah diatom yang tidak dapat dimanfaatkan atau kisogur. Yang terutama terdiri dari silika. Juga digunakan bahan lain yaitu selulosa kayu, asbes, dan padatan berpori lembab lainnya. Alat bantu filter ini atau filter aids dapat digunakan dengan berbagai cara. Mereka dapat digunakan sebagai pre-coat sebelum bubur disaring. Ini akan mencegah padatan jenis agar tidak masuk ke media filter dan juga memberikan filtrat yang lebih jernih. Mereka juga dapat ditambahkan ke selari sebelum penyaringan. Ini meningkatkan porositas cake dan mengurangi resistensi cake selama penyaringan. Dalam filter putar, bantuan filter dapat diterapkan sebagai pelapis awal dan selanjutnya irisan tipis lapisan ini diiris bersama dengan cake. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.